Kemudian meriksanya tadi ada yang dikebukin dan sebagainya, itu bisa saja terjadi, Pak ya. Bisa saja terjadi. Tetapi kalau untuk masa sekarang ini, perilaku polisi yang kayak gitu tuh menurut pengamatan saya 50 tahun jadi polisi ya, mulai tahun 71. Itu dulu memang pernah kayak gitu, tapi belakang ini hampir tidak pernah terjadi itu. Tetapi orang yang mengaku dikebukin dan sebagainya itu, saya sering menerima kayak gitu. Saya dulu pernah nangkep teroris 12 orang ya di Ambon sana. Saya periksa di aula dengan disaksikan pengacaranya itu satu persatu. Setelah selesai apa dia lapor ke Komnas HAM. Pak, saya dicabuti kukunya. Saya didatangi Pak Wayan Karya, Komnas HAM. Saya panggil pengacaranya, Pak, coba terangkan waktu itu saya periksanya gimana. Itu contoh. Yang dialami Saka, Pak Rianto, yang dialami Saka Ya, dipaksa untuk mengaku. Cerita kayak Saka itu bisa jadi benar, tapi bisa jadi juga enggak gitu, Pak. Itu saya enggak malu. Bagi saya itu enggak penting bagi saya. Yang saya penting saya sadarkan pada ini ya, Pak Saka tadi itu ya. Hakim melihat keterangan Anda itu bukan dilihat dari berita acara. Tapi apa yang Anda sampaikan pada saat di sidang itu. Nah, saya kembali lagi ya. Jadi kesalahan polisi pertama kali mengatakan bahwa itu suatu kecelakaan, itu sudah dikoreksi dengan sudah menangkapi yang 7 orang itu. Tangkapi, kemudian diperiksa, kemudian dan ternyata oleh hakim dihukum. Berarti tugas dari aparat polisi waktu itu sudah dianggap sudah tuntas. Karena tugas polisi itu cuma menyidik. Menyidik kemudian serahkan pada jaksa. Kalau jaksa menganggap itu sebagai lengkap, tugas polisi selesai waktu itu. Tinggal jaksa. Nah, sekarang kemudian pada hakim kan meriksa. Hakim sudah memvonis inkrah. Itu sudah selesai. Nah, sekarang muncul 3 orang ini, gitu kan. Bahwa itu DPO gitu, Pak. Bagi saya, ini bukan hal yang rumit. DPO itu sebagai informasi baru. Bahwa ada tersangka yang lain ternyata itu yang dulu kelewatan. Polisi yang tugas pokoknya adalah memberikan penjelasan pada rakyat semua apa yang terjadi, wajib dia melakukan penyelidikan lagi. Nah, kemarin begitu dia dapat informasi, oh ini 3 orang itu ya, cepat-cepat polisi melakukan action. Walaupun masih tertutup mukanya karena data awal yang diterima untuk dibikin DPO itu adanya cuma itu. Coba bayangkan kalau sudah dikasih gitu polisi masih nggak keluarkan DPO, apa nggak polisi dihujat? Polisi apa ini menilep perkara yang dulu gitu. Jadi kemarin tuh udah bikin DPO. Nah sekarang ini ya, tugas polisi adalah memberikan kejelasan kepada rakyat mengenai perkara ini. Oke. Saya kasih saran pada yang bersangkutan ini ya. Tolong jangan termakan dengan isu menganggap dirinya paling benar. Tetapi kalau Anda tadi yang merasa tidak berbuat kemudian divonis oleh hakim, karena putusannya itu sudah inkrah, maka upaya yang Anda bisa lakukan adalah untuk salah vonisnya itu Anda bisa mengajukan PK karena sudah inkrah. Untuk Anda yang digebukin itu Anda bisa bikin laporan lagi. Yes, Pak Rianto, bisa. saya mau tanya. Bentar, nanti kalau saya selesai. Untuk yang digebukin tadi, Saka. ya, Saka tak tahu. siapapun yang merasa dirugikan, bikin laporan baru. Polisi pasti akan memberikan penyelidikan. Yang 3 orang itu tadi diperdalam lagi. Polisi pasti akan ngejar sampai ketemu. Nah kita ya, polisi harus terima kasih nih dengan adanya viral ini. Karena apa? Pasti rakyat di lapangan akan membantu mencari 3 orang itu. Yang kedua, polisi bisa menunjukkan bahwa oh kinerja yang dulu ternyata ada yang kurang bagus gitu. Diperbaiki gitu. Baik Pak Rianto. Jadi saya kira ini clear ya masalahnya. Sebenarnya Ada yang kurang, Pak. apa? Bagaimana soal perkosaannya? Sementara di dakwaan nggak ada perkosaan. Itu bagaimana, Pak? Yang lain saya setuju dengan penjelasan Bapak. Apapun yang disampaikan ya Pak, bukti sepertinya. Bukti sperma lah, bukti apa itu menunjukkan gitu ya, bahwa itu terjadi perkosaan ya. Oh saya mundur sedikit. Adanya sperma di kemaluan orang itu, belum tentu perkosaan Pak. Bisa ditafsirkan kalau sebelumnya dia pacaran, kemudian terbunuh, apa itu perkosaan? Kan enggak kan? Kalau bukti cuma sepotong-sepotong itu Pak, enggak bisa untuk menyimpulkan. Makanya itu tadi ya,
bukti-bukti visum dan sebagainya yang tidak cocok itu tadi, itu sudah diteliti oleh hakim di lapangan waktu menyidangkan kasus itu, Pak. Bu Titin singkat. Terima kasih. Sebenarnya gini, kalau saja saya pengennya duduk bareng. Oke. Duduk bareng artinya kita bahas, Bapak, kalau Bapak baca berkas ini, Bapak nggak akan ngomong seperti itu, Pak. Serius, Pak. Enggak, Bu. Saya tetap pada pendapat saya ya. Persidangan yang sudah selesai itu, Bu, tugas polisi selesai menyerahkan perkara itu kepada jaksa. Titik, selesai. Jaksa sudah mendakwa dan hakim sudah memvonis, itu pekerjaan jaksa sudah selesai. Kalau Ibu kurang terima, naik ke PK, gitu. Tapi kalau Ibu kurang terima dengan tersangkanya yang diperlakukan yang waktu itu belum masuk di dalam persidangan itu, Ibu bikin LP baru. Pasti polisi akan menindaklanjuti. Nah, kalau gara-gara itu semua sekarang semuanya jadi viral dan tidak mengikuti hukum, terus rakyat menuntut keadilan, bagaimana Pak Arianto? Ini karena ini Mengajukan kenyataan PK. ini yang terjadi nih. Yang mengajukan PK. Itu, gini Pak. Upaya hukumnya. Hukumnya nggak menjawab. Upaya PK. Pak Johnson, lupa ya. Bapak kan pengacara ya. Ya. Tugas polisi itu cuma di penyidikan, Pak. Tidak bisa menegakkan keadilan, Pak. Tidak Yang bisa Pak, menegakkan keadilan. tidak Gunakan bisa mic yang boleh, Bang Johnson, gunakan mic yang boleh. Tidak bisa menegakkan keadilan dan kemanusiaan dong ke Pak Arianto. Ya tidak bisa polisi sendiri, Pak. Ini jangan memprovokasi bahwa polisi itu nggak bisa menegakkan keadilan. Polisi itu di dalam hal kayak gini ini penyidikan tok. Tugas polisi adalah melakukan penyidikan secara adil. Itulah tugas polisi, gitu. polisi Jadi nggak sesuai bisa dia undang-undang terdampakkan kepolisian. polisi menegakkan keadilan. Apa itu? Itu nggak bisa dikanukan. Tapi kalau polisi sudah melakukan penyidikan dengan baik, gitu ya, tidak salah, itu namanya polisi yang bisa menegakkan keadilan. Jika sesuai prosedur, Pak Arianto ya. Ya sesuai prosedur. Tapi kalau ada kesalahan prosedur bisa digugat. Investigasi ulang. Mbak Putri, Itu. singkat. Tidak bisa investigasi ulang. Iya. Pak. Dalam hal ini hanya bisa upaya terakhir hanya Upaya PK. Pak. Iya. Oke. Jadi kesimpulannya gini Pak, untuk kasus yang lama itu Pak sudah tuntas, hanya satu-satunya adalah PK. Oke. Untuk kasus yang baru mengejar tiga DPO itu dulu digebukin dan sebagainya, silahkan bikin laporan baru, kemudian supaya dibuktikan. Pasti itu bisa. Sekarang Baik, apa poin ini sudah diulang Pak Arianto. Saya Kita ke juga Mbak bisa Putri. berpendapat Mbak Putri, tuh, Ini- silakan Mbak. Pak Ini Arianto terakhir ya, berpendapat. sebentar ya. Jadi saya sangat setuju pendapat-pendapat para senior ini. Saya di sini mewakili klien, Mas, korban. Kami tidak mendiskriminasi ataupun menyudutkan pihak polisian, kejaksaan, pengadilan. Justru kami sangat percaya sekali dengan apa yang sudah dilakukan oleh kepolisian. Ya, jadi ada suara sumbang tidak mengakui itu silahkan Anda. Tapi hari ini kami mencari keadilan. Ya, kami mencari keadilan, Pak. Kami tidak mau mendengar mau ini saya tidak salah, itu sudah selesai. Sekarang kita ke depan, kita bersama-sama cari pelaku ini yang belum tertangkap. Karena inilah yang kita tuju, bukan yang lain-lain. Gitu. Kalau yang lain perihal Saka tidak, itu silahkan ibu berjuang sendiri. Karena kami di sini datang untuk mencari keadilan, membantu keluarga almarhum untuk mendapatkan keadilan. Ini bukan 3 tapi 4 Pak. Ya, ini 4. Maksud Anda 4 DPO bukan 3 DPO? Yang tertuang di dalam BAP itu ada 4 orang, tapi yang dijadikan DPO hanya 3 orang. Satunya kemana Ibu Nah, Putri? ini yang Ibu jadi Putri. pertanyaan. Ini tidak masuk ke dalam pokok perkara tadi, Oke. kita tidak sempat bahas lagi. Jadi pada intinya saya menyampaikan kepada Kepolisian Republik Indonesia, kepada Bapak Kapolri, ya, saya mewakili keluarga almarhum Vina. Di sini ada orang tuanya yang selalu setiap hari menangis ketika mengingat terus apa yang terjadi dengan anaknya. Jadi kami di sini tidak mau disalahkan, disudutkan, kami tidak, bukan pelakunya. Kami tidak mau dengar itu. Kami hanya mau bagaimana institusi Polri, kejaksaan, pengadilan, dan juga masyarakat Indonesia mendukung kami mencari keadilan. Itu saja. Terima kasih. Dari Saka, terakhir Saka, ada yang ingin diucapkan Saka? Saya Saka. tambahin satu. Dari Saka, tidak mau komentar sama sekali? Udah malas semua. Baik. Tapi sejujurnya kami terima kasih mengucapkan kepada semua pihak yang hadir malam hari ini di Catatan Demokrasi. Sekali lagi kita sangat berharap kasus ini segera tuntas, terurai semua, terang benderang,
daftar pencari orang, buronnya segera ditangkap, Bapak-Bapak. Mohon maaf, kita sudah sampai di penghujung Catatan Demokrasi. Saya Andrew Media Mercury, pemirsa Catatan Demokrasi minggu depan akan hadir bersama dengan rekan saya ada Gina Vita. Ya, Gina, halo kita bisa selamat bergabung malam bersama Andrew Media saya. Mercury dan juga Bapak Ibu sekalian. Ini saya izin minggu depan dan juga beberapa minggu ke depan akan menggantikan Andrew Media Mercury. Tapi tentu yang jadi pertanyaan, Andrew mau kemana? Itu kan masih jadi pertanyaan dong, Andrew. Kita sebulan akan pergi dulu dari Catatan Demokrasi untuk tugas di luar negeri. Terima kasih banyak kepada pemirsa TV One. Semoga kasus ini bisa terang benderang. Kami berharap perjuangan Ibu Titin, Saka dan juga keluarga Vina terus berlanjut, tidak terhenti. Bukan karena film, bukan karena viral. Ibu Titin ya, sepakat Ibu ya? Saya tidak pernah merasa berjuang. Saya lakukan apa yang harus saya lakukan. Baik. Terima kasih banyak Ibu dan juga Bapak yang sudah hadir di Catatan Demokrasi. Saya Andrew Media Mercury. Dan saya Gina Vita, kami berdua pamit undur diri. Selamat malam, sampai Sampai jumpa. Terima kasih banyak.